Halo, jumpa lagi di channel ini. Selamat bergabung. Seperti janji sebelumnya, saya akan mereview mengenai tahapan perawatan pusaka. Nah, saat ini kerisnya dalam kondisi sudah diwarangi. Ini hasilnya. Oke kawan-kawan dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu jaga kondisi agar tetap prima. Ada beberapa referensi mengatakan dan banyak juga teman-teman bilang bahwa menjalankan atau menikmati suatu hobi akan membantu meningkatkan sistem imunitas tubuh. Jadi, apapun hobi dari kawan-kawan di rumah, silahkan dilanjutkan, silahkan dilakukan. Itu salah satu cara untuk meningkatkan imun alami dalam tubuh agar stamina tetap terjaga. Dan so pasti kawan-kawan juga akan lebih produktif di musim pandemi ini. Nah, yuk balik ke kerisnya. Keris ini unik. Dari awal saya lihat, ada sesuatu ketertarikan pada keris ini. Banyak keistimewaan yang tersembunyi. Sebelum lihat pamornya, mari kita lihat dapurnya seperti apa. Panjang keris dari ganja ke ujung 39 cm, ganja 9 cm dengan look 9. Carang soka. Ya, carang soka. Carang soka merupakan dapur keris berlook 9 dengan ricikan memakai kembang kacang, lambe gajah 1, serawean, ri pandan. Dari segi filosofi, carang artinya ranting, soka dikaitkan dengan nama bunga adalah serapan dari asoka, berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata yaitu a dan soka. A artinya tidak, soka artinya sedih. Jadi boleh dikatakan sesuatu yang menghilangkan lara atau menghilangkan kesedihan. Bunga asoka ini juga dipandang sebagai bunga kesucian. Pohonnya akan mengeluarkan harum pada malam hari. Pohon ini sering diasosiasikan sebagai ungkapan rasa cinta atau ketulusan. Carang soka juga sering dikaitkan dengan 9 lubang dalam tubuh manusia. Masyarakat Jawa sering menyebut dengan babahan hawa sanga, lebih ke pengendalian keinginan untuk mencapai tujuan yang mulia. Jadi boleh dikatakan filosofi dapurnya berbobot dan syarat makna. Selanjutnya mari kita lihat dari segi warangka ya. Warangkanya ini terbuat dari kayu timoho. Timoho nama sejenis kayu yang banyak digunakan untuk warangka keris atau tombak. Motif dan uratnya ini yang dicari. Motif dari urat kayunya ini mempunyai nama sendiri loh. Jadi masing-masing punya nama sesuai dengan guratan atau sesuai dengan bentuknya, yang sering kita kenal dengan nama pelet. Kayu timoho atau dalam bahasa Latin itu Clenhovia hospita, oleh orang Bali sering disebut dengan ketime. Kalau di Lombok itu masyarakatnya menyebut dengan nama brore atau brora. Kalau orang Jawa percaya bahwa kayu timoho ada penunggunya, sehingga untuk menebang harus memilih hari baik dan bulan yang baik. Begitu juga di pesisir timur di Nusa Tenggara Barat, kayu ini juga dianggap sebagai kayu yang angker. Ya, bagi saya ini istimewa. Kerisnya bagus, warangka bawaannya juga bagus. Ini peletnya, kalau nggak salah pelet sembur dibilang. Hampir serupa dengan pelet ceplok banteng atau belang sapi atau ceplok kelor, hanya saja ukurannya lebih kecil atau lebih banyak bintik-bintiknya. Tuahnya dikatakan baik, biasanya untuk kewibawaan, dan paling penting itu penawar hal jahat yang tak kasat mata. Menarik bukan? Oke, dilanjut. Jenis warangkanya tadi merupakan jenis warangka gaya Bali yang sering disebut dengan batun poh. Nah, sedangkan yang ini adalah handle-nya. Yang di Bali kalau handle atau hulu keris itu disebut dengan danganan. Namanya bondolan. Bondolannya ini ada kenditnya, tapi kenditnya sayang terputus. Tapi enggak apa-apa, enggak masalah. Dari segi peletnya ini termasuk langka, susah untuk mendapatkan yang seperti ini, apalagi ini tua. Jadi sangat
terbaik untuk dikoleksi. Oh ya kawan-kawan, jangan sampai terlewatkan, setelah Anda mewarangi keris jangan lupa untuk membersihkan warangkanya dan handle-nya. Buatlah seperti ini, lintingan kain atau kapas boleh dililit dengan kayu atau kawat, itu untuk pembersih. Jadi warangkanya itu biasanya kalau keris tua atau keris lama, di dalamnya juga akan terdapat endapan-endapan karat yang akan mengganggu ketika kita memasukkan keris yang sudah diwarangi, akan mempengaruhi bilah yang sudah diwarangi. Kan sayang, bilah yang sudah diwarangi dengan baik nanti akan ditempel lagi dengan karat yang ada di dalam warangka. Nah, ini penampakan kerisnya. Dengan handle bondolan yang ergonomis seperti ini, kesan gagahnya itu kelihatan. Ada sesuatu lagi yang menarik di keris ini yang saya lihat cukup langka dan tidak ditemui di dapur Carang Soka. Mungkin ada tetapi jarang, yaitu sogokannya. Jumlah sogokan yang terdapat pada keris ini satu yang di depan. Jadi kayak ada suatu kesan yang pengen disampaikan atau pesan yang pengen disampaikan kepada siapa yang akan memegang keris ini. Jadi menurut analisa pinggiran saya, sogokan yang ada di depan mempunyai makna motivasi, di mana kita harus memiliki kerangka pola pikir atau goal setting untuk mencapai tujuan dengan strategi yang lebih matang, sehingga tidak gerasa-gerusu untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Oke, selanjutnya mari kita bahas mengenai pamor. Sebagian besar dari keris ini berpamor beras wutah atau sering disebut dengan wos wutah atau beras tumpah. Pamor yang paling banyak terdapat berupa bulatan dan garis yang tak beraturan. Tergolong pamor tiban, pamor melumah dan tidak memilih. Oke, itu hanya intermezzo. Yuk dilanjut lagi. Pamor wos wutah ini paling banyak dijumpai pada keris-keris. Mungkin dari sebagian kawan-kawan atau sebagian besar maksud saya dari kawan-kawan pasti banyak memiliki koleksi atau keris yang pamornya wos wutah. Wos wutah ini berkhasiat baik untuk ketenteraman, keselamatan pemiliknya. Bisa juga digunakan untuk mencari rezeki, cukup wibawa dan disayang orang sekelilingnya. Pamor ini pamor yang termasuk tidak memilih. Dan di sebagian ujungnya sedikit ya ada pamor ngulit semangka. Nama pamor yang mirip dengan kulit semangka. Tergolong pamor tiban, tuahnya memperluas pergaulan. Tergolong pamor melumah juga dan cocok dipakai untuk siapapun. Pada gunjo keris ini terdapat pamor mas kumambang atau mas kemambang. Bentuknya berupa garis yang mendatar dan berlapis-lapis. Pemilik keris dengan ganja semacam ini bisa bergaul dengan baik di kalangan atas maupun kalangan bawah. Jadi baik tuahnya untuk pergaulan. Selain itu ada sesuatu yang paling menyita perhatian. Saat pertama jumpa keris ini, kesan wingit mulai menjalar dari pegelangan saat menggenggam handle-nya. Saya dipertemukan dengan keris ini tanpa cincin atau cincinan yang disebut wawar atau wawar. Ada gumpalan menyerabut seperti lilitan rambut. Ya memang lilitan rambut yang ada dalam peksi ini. Wow, istimewa. Oke kawan-kawan dimanapun berada, jika memiliki pengalaman mengenai peksi yang dililit dengan rambut, mohon berbagi di kolom komentar sehingga sebagai media pembelajaran seperti apa pesan yang ingin disampaikan. Sebelum saya bahas, tidak memungkiri bahwasannya saya juga butuh support dari kawan-kawan untuk pengembangan channel ini ke depannya. Mohon dukungan subscribe. Matur suksma, matur nun, matur suwun, matur tampiasih, terima kasih. Mari kita lanjutkan. Biasanya keris seperti ini dipergunakan untuk sesuatu hal yang dikatakan penting. Bisa untuk utusan atau bahkan keris dipakai untuk berperang. Ada 3 hal yang bisa saya himpun mengenai rambut
pada peksi keris yang saya rangkum dari berbagai sumber, kawan-kawan dan senior-senior yang sudah memberi masukan. Yang pertama, rambut sebagai berkat atau restu oleh orang yang tersayang, baik itu ibu, istri, atau kekasih hati. Saat berlaga di medan perang, tanda keikhlasan, akankah pulang dengan selamat atau bintang yang gugur saat perang berlaga. Yang kedua, rambut merupakan organ yang paling dekat dengan kepala. Saya analogikan sebagai otak. Rambut mewakili pemikiran untuk menimbang sesuatu yang dihadapi, menjadi terang benderang melalui pola pikir, eling dan waspada dimanapun berada. Dan yang ketiga, melalui lilitan rambut, gagang atau handle keris ini menjadi lebih erat, rapat dan kuat, tidak lepas saat dipergunakan. Kiranya sekian yang bisa saya sharing untuk review dari keris jarang soka ini. Sekali lagi, tampilan eksoteri ataupun isoteri menjadi pilihan dalam penilaian masing-masing. Untuk kesimpulan, saya serahkan kepada saudara-saudara sekalian. Mohon maaf jika ada kurang berkenan dalam penyampaian. Salam hangat dari saya, sampai jumpa. Jaya Tosan Aji Wijayanti Wesi Aji.